Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diki Farijal, CGP Angkatan 7 dari SDN 1 Mangkurayat, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Fasilitator dan pengajar praktik saya adalah Ibu Dr. Anda Siti Aisyah MPD sebagai fasilitator dan Ibu Tuti Winartini SPD MM sebagai pengajar praktik. Keterkaitan antara materi modul 1 mulai dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Peran dan Nilai Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif. Kesemuanya merupakan suatu kesinambungan dan saling mendukung guna menciptakan profil pelajar Pancasila. Sebagai kesimpulan materi modul 1 terkait 1.1 hingga 1.4, yaitu dalam proses menuntun siswa berdasarkan kodrat alam, kodrat zaman, dan dilakukan dengan cara-cara berpihak pada murid, seorang guru perlu meningkatkan nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, guna menunjang dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lainnya, pendorong kolaborasi antar guru, pewujud kepemimpinan murid, dan sebagai penggerak komunitas praktisi. Seorang guru juga perlu memiliki visi yang jelas, terencana, dan terpantau melalui tahapan bagja berdasarkan asas kolaboratif dan kekuatan yang dimiliki atau pendekatan inquiry apresiatif dengan tujuan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang mengutamakan murid sebagai fokus utama. Pemahaman saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Dalam upaya menciptakan budaya positif di sekolah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, disiplin positif, yang merupakan suatu pendekatan kerjasama antar pemangku kepentingan di sekolah untuk saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk mewujudkan murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, yang mana kebutuhan dasar manusia ada 5. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Selanjutnya yang ketiga adalah motivasi perilaku. Menurut Diane Gosling, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri sendiri. Keempat adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan daftar peraturan yang diperoleh berdasarkan curah pendapat tentang nilai-nilai kebajikan universal berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam bentuk positif untuk kemudian diindahkan oleh semua pihak yang terlibat. Kelima adalah posisi kontrol restitusi. Menurut Diane Gosling, menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, keempat pemantau, dan kelima sebagai manajer. 6. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan yang dirancang Diane Gosling dalam melakukan proses menyiapkan anak melakukan restitusi. Tahapannya yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Baik, untuk selanjutnya saya akan sampaikan refleksi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pada LMS. Refleksi yang pertama yaitu setelah mempelajari modul 1.4
Saya yakin bahwa dalam upaya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas, kita perlu melibatkan curah pendapat siswa dalam menyusunnya dengan dasar nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini untuk dapat menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga mereka dengan senang hati dan penuh rasa tanggung jawab mentindak. Untuk refleksi yang kedua, dalam menerapkan konsep pada modul 1.4 tentang budaya positif, pada mulanya saya ragu akan berhasil. Namun, ternyata dengan siswa merasa lebih dihargai dengan didengarkan terlebih dahulu apa yang mereka anggap benar, sehingga kemudian tidak segan mengakui kesalahan mereka, tidak merasa dihakimi, akan tetapi merasa dibantu untuk menemukan solusi dan bertanggung jawab atas perilaku negatifnya. Refleksi yang ketiga, sejalan dengan siswa yang lebih merasa dihargai dan mudah diminta pertanggungjawaban atas perilaku negatifnya, saya merasa lebih yakin lagi bahwa budaya positif ini akan mudah diterapkan di kelas atau sekolah saya dan akan mendapat banyak dukungan baik dari siswa, rekan guru, kepala sekolah maupun stakeholder lainnya. Sehingga saya berharap kedepannya akan mampu menciptakan karakter siswa merujuk profil pelajar Pancasila. Refleksi yang keempat, menurut saya hal yang sudah baik diterapkan dalam upaya menciptakan budaya positif diantaranya menyusun keyakinan kelas dan tahapan segitiga restitusi. Beberapa hal yang perlu saya perbaiki sejauh ini adalah kemampuan komunikasi dan posisi kontrol saya selama ini dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di sekolah. Untuk refleksi yang kelima, sebelum mempelajari modul 1.4 berdasarkan 5 posisi kontrol dalam berinteraksi dengan siswa, saya lebih cenderung berada pada posisi pembuat rasa bersalah dan saya merasa khawatir anak tersebut kemudian akan senantiasa memposisikan diri sebagai orang yang bersalah, sehingga tidak ada perubahan signifikan menuju positif. Dan kadang saya memposisikan diri sebagai teman, namun mereka cenderung kurang menghargai diri saya. Lanjutan refleksi kelima, setelah mempelajari modul 1.4, saya mencoba memposisikan diri sebagai manajer dalam berinteraksi dengan siswa. Dan hasilnya sungguh sangat berbeda. Mereka lebih cenderung terbuka, merasa dihargai sekalipun telah berbuat salah, tetap memberikan rasa hormat, siap bertanggung jawab, menerima konsekuensi, serta mau melakukan perbaikan atas tindakan negatifnya. Refleksi yang keenam, sebelum mempelajari modul 1.4, saya pernah melakukan tahapan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid. Namun, tidak secara utuh hanya melakukan langkah memvalidasi kesalahan dengan cara langsung memvonis siswa salah atas dasar bukti dan saksi tanpa mendengarkan alasannya terlebih dahulu. Refleksi yang ketujuh, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul 1.4, ada hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah, yaitu pengelolaan peran serta seluruh warga sekolah termasuk komunitas sekolah dan paguyuban orang tua siswa yang kemudian dapat difungsikan sebagai pemantau jalannya program yang diterapkan agar kemudian dapat mudah melakukan evaluasi. Dan selanjutnya saya akan bahas tentang rancangan tindakan aksi nyata. Aksi nyata ini saya berikan judul penerapan keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif di SDN 1 Mangkurayat oleh saya sendiri, Diki Fahrijal. Yang melatar belakangi aksi nyata saya adalah Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkurayat terletak di antara dua sekolah yang mengapit. Terlebih, SD 1 Mangkurayat merupakan sekolah inti yang memiliki imbas pada 10 sekolah lainnya dalam satu wilayah gugus.
Maka sebagai sekolah inti sudah sepatutnya memberikan pengimbasan atas program positif. Salah satu diantaranya yaitu penerapan keyakinan kelas sebagai wujud upaya menciptakan budaya positif di sekolah. Tujuan dari aksi nyata. Adapun tujuannya adalah menyusun keyakinan kelas sebagai upaya menciptakan budaya positif di sekolah, menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan universal pada siswa, menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa dalam upaya menciptakan budaya positif. Terakhir adalah memberikan pengimbasan positif bagi sekolah lain dalam satu wilayah kampus. Tolok ukur keberhasilan dari aksi nyata yang saya lakukan. Pertama, tersusunnya daftar keyakinan kelas sebagai upaya menciptakan budaya positif di sekolah. Kedua, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan universal pada siswa. Tiga, tumbuhnya motivasi intrinsik pada siswa dalam upaya menciptakan budaya positif. Keempat, terimbaskannya budaya positif bagi sekolah lain dalam satu wilayah kubus. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan sebagai perencanaan. 1. Merancang tindakan kegiatan siswa. Kedua, menyampaikan rencana tindakan dan memohon perizinan kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab di sekolah. Ketiga, melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada rekan sejawat, orang tua siswa dan siswa sendiri. Keempat, mempersiapkan kebutuhan dan peralatan yang diperlukan dalam kegiatan aksi nyata. Berikut lini masa tindakan yang akan dilakukan sebagai pelaksanaan. 1. Melakukan sosialisasi kepada siswa tentang konsep keyakinan kelas. 2. Melakukan curah pendapat tentang keyakinan yang diimpikan bersama siswa. 3. Mendata dan mencatat keyakinan kelas yang paling sesuai untuk diterapkan pada karton. 4. Guru dan siswa menandatangani keyakinan kelas dan menempelkannya pada dinding kelas. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan sebagai refleksi. 1. Melakukan uji coba pelaksanaan keyakinan kelas. Yang kedua, melakukan evaluasi terkait aksi nyata keyakinan kelas yang dilaksanakan. Ketiga, meminta atau melakukan umpan balik terhadap aksi nyata keyakinan kelas yang dilaksanakan. Keempat, melakukan perbaikan dan tindak lanjut pelaksanaan keyakinan kelas sebagai budaya positif. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam program atau dalam kegiatan aksi nyata. Yang pertama, dukungan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, rekan guru sejawat sebagai penonton, dan yang kedua, peran aktif siswa sebagai pelaksana, pengingat, dan peran kontrol pelanggaran yang terjadi. 3. Dukungan peran serta orang tua sebagai pelaksana dan pemantau pelaksanaan budaya positif di luar sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.